Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Ayat-Ayat Emas Firman Tuhan, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan bagimu atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di mana saat ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, untuk diberkati melalui firman-Mu, untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, dan jamah hati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati mereka, siapkan hati dan pikiran mereka untuk diberkati melalui firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga menguatkan hamba, mengurapi hamba, memakai hamba ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kita akan mendengarkan ayat-ayat emas tentang sukacita. Berbicara tentang sukacita, setiap kita pasti rindu mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini kita akan belajar, kita akan merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang sukacita. Dengan harapan melalui video ini saudara mengalami sukacita di sepanjang kehidupan saudara. Dan di dalam video ini juga saudara akan didoakan supaya saudara berjalan di dalam sukacita di dalam perjalanan kehidupan saudara. Demikian ayat-ayat emas firman Tuhan tentang sukacita. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara, kebahagiaan yang sejati itu hanya akan ditemukan oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kejujuran, yang hidup dalam integritas. Kebahagiaan orang-orang yang hidup dalam kepalsuan itu adalah kebahagiaan palsu juga. Kebahagiaan orang-orang yang mendasarkan kebahagiaannya kepada materi dan sebagainya, tapi di balik itu mereka tidak hidup dalam kejujuran, maka itu kebahagiaan palsu. Tapi kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang hidup tidak bercela, hidup menurut firman Tuhan, memegang peringatan dan perintah firman Tuhan, bahkan mencari Tuhan di dalam kehidupannya dengan segenap hati. Jadi, kalau saya dan saudara rindu mengalami kebahagiaan sejati, carilah Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah di dalam firman Tuhan. Ayat emas berikutnya tentang kebahagiaan saudara. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu, Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, ayat emas firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal 30 ayat 18 ini adalah ayat yang luar biasa, di mana firman-Nya ini menegaskan bahwa Dia menanti-nantikan waktunya, saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita.
dan ia bangkit untuk menyatakan kasih sayangnya, untuk menyayangi kita. Jadi saudara, Allah itu begitu rindu menyayangi kita, dan dia menanti-nantikan waktu supaya kita disayangi, supaya kita memberi jalan terbuka untuk dia menyatakan kasih sayangnya bagi kita. Oleh sebab itu, firman Allah ini menegaskan bahwa berbahagialah orang yang menantikan dia. Jadi bagaimana supaya Allah menyatakan kasih sayangnya bagi kita? Nantikanlah dia menyatakan kasih sayangnya bagi setiap kita, saudara. Berbahagialah orang-orang yang menantikan kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya, karena Allah pun begitu rindu untuk menyatakan kasih sayangnya bagi kita. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang kebahagiaan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, ayat yang sangat terkenal adalah Filipi pasal 4 ayat 4. Di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Seringkali ditegaskan, seringkali dikhotbahkan ayat ini. Bersukacitalah senantiasa. Tetapi tidak jarang sampai ditegaskan bagaimana cara bersukacita. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, saudara, maka dikatakan di sana supaya kita menjaga hati kita. Jadi cara kita untuk mengalami sukacita hidup adalah kita harus menjaga hati kita dalam kebaikan, dan kebaikan hati kita itu diketahui oleh semua orang. Jadi supaya kita hidup dalam sukacita, jagalah hati kita. Lalu kemudian ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan segala sesuatu yang menyebabkan kamu khawatir. Jadi yang kedua, untuk kita bisa bersukacita, hiduplah dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami sukacita. Lalu kemudian yang terakhir mulai ayat 7. Di sana juga kita diajari bagaimana kita bersukacita. Di mana dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan seterusnya, pikirkanlah semuanya itu. Artinya yang ketiga yang harus dilakukan adalah jaga pikiran untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang suci. Jaga pikiran kita. Jadi di ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bisakah kita bersukacita senantiasa? Bisa. Bagaimana supaya kita hidup dalam sukacita? Jaga hatimu dalam kebaikan. Jalani hidupmu dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Dan jaga pikiranmu. Pikirkan yang baik, maka engkau akan mengalami sukacita Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Ayat emas berikutnya tentang sukacita, saudara, adalah dari Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa sukacita yang berlimpah-limpah itu ada di hadapan Tuhan, ada dekat dengan Tuhan.
Jadi bagaimana supaya kita mengalami sukacita dalam hidup kita? Hiduplah dekat dengan Tuhan, karena di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah. Di dekatnya ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ayat emas selanjutnya ada dalam Yohanes 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara, akan selalu ada duka dalam perjalanan hidup ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberi jaminan kepada kita umat-umatnya melalui ayat ini bahwa duka cita kita akan berubah menjadi sukacita. Jadi bagaimana supaya kita mengalami sukacita sekalipun terkadang ada duka cita, ada tangisan, ada masalah, ada persoalan? Bagaimana supaya duka cita itu berubah jadi sukacita? Jalani terus hidup kita bersama dengan Tuhan, saudara, karena Dialah yang akan mengubah segala duka cita kita menjadi sukacita. Apapun yang terjadi, jalani hidup saudara tetap di dalam Tuhan. Ayat emas berikutnya adalah dari Matius pasal 5 ayat 11 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kita tahu ada upah kita menanti di sorga. Karena dunia ini sekalipun kita pasti akan bersukacita ketika kita diberkati dengan materi, kesuksesan, keberhasilan dan sebagainya, itu juga memberikan sukacita. Tetapi sekali lagi, dunia ini akan lenyap dengan segala yang ada di dalamnya. Dan kemudian ketika dunia lenyap, apakah yang akan memberi sukacita? Tidak akan ada. Itu sebabnya sukacita sesungguhnya adalah sesuatu yang bertahan di kekekalan. Jadi bersukacitalah kalau saudara tahu upahmu besar di sorga. Kalau engkau bersukacita karena engkau diberkati, oke, itu sah-sah saja. Tetapi apakah hari ini engkau sudah tahu ada upahmu di sorga atau tidak? Karena segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Itu sebabnya pastikan saudara tahu dan saudara bersukacita bahwa upah saudara besar di sorga. Bagaimana supaya upah kita besar di sorga, saudara? Dikatakan tadi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya. Artinya apa? Berbahagia jika kita bisa berkorban, menderita untuk Tuhan. Itu yang akan menghasilkan upah di sorga. Jadi hari ini, biarlah kebahagiaan kita bukan hanya berdasarkan perkara dunia, saudara, tapi kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, ketika kita bisa menderita malah atau berjuang untuk sesuatu demi pekerjaan Tuhan, demi memuliakan Tuhan. Biarlah itu yang menjadi sukacita kita yang utama. Kemudian selanjutnya, saudara, ayat emas yang akan menguatkan kita tentang sukacita. Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lihat saudara, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita. Artinya apa? Yang mau ditekankan di sini adalah bahwa sukacita yang sesungguhnya adalah sukacita yang berasal dari Allah, sukacita yang berhubungan dengan kekekalan. Itu sebabnya jangan sampai kita terlena dengan sukacita dunia, kita lupa sukacita tentang kekekalan. 1 Petrus 4 ayat 13-14, firman Allah berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kembali saudara, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa penderitaan di dalam Yesus itu merupakan sukacita yang besar, karena kita akan menerima upah di sorga. Roma 15 ayat 13 dan ayat 15, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, di sini ditegaskan bahwa biarlah kita bersukacita karena masih ada pengharapan. Biarlah kita juga bersukacita karena kita masih sabar dalam kesesakan. Biarlah kita bersukacita karena kita masih bisa berdoa di hadapan Tuhan. Bahkan yang lebih dalam lagi ditegaskan bahwa kita seharusnya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Artinya saudara, bahwa sukacita kita itu harus sukacita yang benar. Jangan sampai anak-anak Tuhan bersukacita di atas penderitaan orang lain. Itu sukacita palsu, saudara. Itu sukacita yang jahat. Ketika ada orang-orang yang bersukacita dalam penderitaan orang lain. Itu sebabnya firman ini menegaskan bahwa supaya sukacita kita benar, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan berdukacitalah dan menangislah dengan orang yang menangis. Kenapa saudara? Karena sukacita sesungguhnya adalah pengharapan dan kesabaran dalam kesesakan. Jika hari ini kita dalam kesesakan bersama dengan orang-orang yang menangis, kita juga sedang menangis. Itu sukacita yang sejati, sukacita yang sesungguhnya. Kemudian ayat yang terakhir tentang sukacita hari ini, saudara. Lukas 10 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kepada murid-muridnya Yesus menegaskan, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Artinya ada perkara besar, ada mujizat, roh-roh kuasa kegelapan diusir oleh murid-muridnya, dan mereka dengan begitu bangga bercerita kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, janganlah bersukacita oleh karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam kerajaan sorga. Saudara, ini juga menjadi gambaran bahwa dalam kehidupan kita, biarlah sukacita kita bukan didasarkan atas pencapaian, bukan didasarkan atas keberhasilan, atas materi dan sebagainya, tapi sukacita kita adalah karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga dan nama kita tertulis di sorga. Puji Tuhan saudara, ada begitu banyak ayat-ayat tentang sukacita yang telah dibacakan kepada saudara. Biarlah ayat-ayat emas tentang sukacita ini menguatkan hati saudara, dan hari ini saudara berkobar dalam sukacita Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah merenungkan firman-Mu tentang sukacita. Saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa firman-Mu mengajari kami bagaimana kami bersukacita. Bahkan Engkau sendiri mengerjakan sukacita itu dalam kehidupan kami. Biarlah ayat-ayat emas tentang sukacita yang telah kami belajar itu mengisi dan memenuhi hati setiap kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan video ayat emas tentang sukacita ini. Biar mereka semua hidup dalam sukacita ketika mereka mempraktekkan dan menerapkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun situasi dan keadaan saudara, biarlah sukacita Allah memenuhi hati saudara saat ini, dan saudara bersukacita dalam sukacita yang benar sesuai dengan apa yang sudah diajarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus saudara hidup dalam sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya melalui renungan ayat-ayat emas yang telah kita dengarkan bersama, saudara sudah dikuatkan iman saudara, dibangkitkan, saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saat ini saudara, kembali kita akan menaikkan doa-doa permohonan dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, mari datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dengan kerinduan, dan teruslah bertekun berdoa. Sekalipun mungkin sudah sekian lama saudara mendoakan dan menaikkan topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban, teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab dan Dia sanggup menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Saudara, sebelum saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita memuji Dia,
menaikkan kata-kata syukur kepada Dia, karena Dia Allah yang tahu apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita di hadapannya. Mari naikkan kata-kata syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu menaikkan kata-kata syukur kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih buat anugerah Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih bisa dikuatkan oleh firman-Mu, kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama sujud di kaki-Mu, dan kami akan menaikkan doa-doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, itu semuanya adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami akan kembali datang kepadamu, menaikkan segala doa-doa, pergumulan dan permohonan anak-anak-Mu. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya mendengar dan seruan kami. Haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saudara ada pergumulan, ada beban, ada persoalan, penyakit, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini secara khusus yang orang lain tidak tahu, tapi itu menjadi beban dalam hidup saudara. Itu persoalan yang berat dalam hidup saudara. Saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk saudara menaikkan permohonan pergumulan pribadi saudara. Apapun itu, saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan apapun yang menjadi pergumulan dan beban pribadi saudara saat ini. Di hadapan Tuhan ungkapkan saudara, dan Tuhan pasti mendengar setiap kita. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu sedang menaikkan doa-doa pribadi mereka, di mana hanya mereka dan Engkau yang tahu. Dan saat ini mereka ungkapkan segala kerinduan, segala permohonan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala permohonan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan, Allah yang memberkati, Allah yang bekerja dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pergumulan-pergumulan pribadi saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, mungkin saudara sedang sakit. Saya mau berdoa buat segala penyakit yang sedang saudara derita. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau sembuhkan yang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Apapun penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak permohonan doa untuk anak-anak-Mu yang sakit asam lambung ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka begitu banyak menderita, tidak bisa tidur, mereka tidak tenang, mereka was-was. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Jamah dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengidap
penyakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, normalkan tensi mereka. Mungkin ada anak-anakmu yang sudah stroke ya Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari stroke mereka dalam nama Yesus. Ada anak-anakmu yang mungkin sakit kolesterol, hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan tolong normalkan kolesterol mereka dalam nama Yesus Kristus. Ada anak-anakmu yang mungkin saat ini mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi yang sakit kanker. Ada anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit tumor, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit tumor. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Mungkin saat ini ada penyakit-penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan, yang sedang mereka derita. Apapun penyakitnya Tuhan tahu, Tuhan kerjakan kesembuhan, Tuhan nyatakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anakmu ya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau ada saudara saat ini yang mengalami jamahan Tuhan, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat, saksikan kesembuhan, mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Tuhan menjamah saudara, Tuhan melakukan mujizat bagi saudara. Ataupun mungkin nanti atau esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat. Saksikan mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Saat ini saya berdoa buat profesi saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara. Mari serahkan kepada Tuhan, doakan apapun profesi saudara, supaya saudara berhasil dan diberkati Tuhan di sana. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu untuk profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan tolong. Hamba berdoa buat segala usaha dan pekerjaan anak-anakmu, bisnis mereka. Apapun yang menjadi usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, dan Tuhan berkati ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang dahsyat dalam segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para petani. Tuhan memberkati para petani ya Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam bisa berhasil. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dalam nama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, berkati para petani, berkati juga saat ini para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam bidang apapun mereka bekerja, buruh bangunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan bela mereka, Tuhan yang mencukupkan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pegawai, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dalam bidang apapun mereka sebagai pegawai, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka mengabdi. Dan Engkau kiranya yang mempromosikan anak-anak-Mu supaya mereka bisa semakin berhasil dan semakin meningkat. Berkati ya Tuhan para medis, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka sebagai medis ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan campur tangan, memakai mereka dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Di masa pandemi ini Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapak para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Kami juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para PNS, biar mereka mengabdi dalam bidang apapun mereka mengabdi bagi bangsa ini. Mereka melakukan yang terbaik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa di sorga, apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan.
Saat ini Tuhan tolong, Tuhan tahu apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dan Tuhan lakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tolong dan berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran, mereka sedang menganggur, tidak ada pekerjaan, Tuhan tolong berikan mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Atau Tuhan tolong mereka, berikan mereka kreativitas untuk mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu harmonis ya Tuhan. Keluarga yang sejahtera, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati semuanya tinggal damai dan tentram, diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Berkati semuanya anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan mereka mengalami keluarga yang bahagia, mereka akan semakin maksimal dalam kehidupan mereka. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan dan bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi mereka. Bahkan mungkin ada yang mengalami hutang yang harus mereka bayar ya Tuhan, harus mereka tanggung jawab. Bahkan mungkin hutang itu begitu banyak, begitu berat. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka bisa bebas hutang dan ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu apapun yang menjadi pergumulan dan doa mereka. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia ini, pulihkan Indonesia ini. Kami rindu Indonesia menjadi bangsa yang maju, karena Indonesia ini punya kekayaan yang luar biasa yang Kau anugerahkan. Kami percaya bangsa ini akan maju ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para pemerintahan kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, ajar mereka mengabdi semuanya melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat juga, supaya mereka fokus untuk memajukan masyarakat, memajukan bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati TNI, Polri, berkati semuanya yang memangku jabatan untuk membawa bangsa ini lebih maju, untuk membawa bangsa ini aman, damai, dan tentram. Berkati semuanya Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi bangsa kami rindu ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin bertumbuh dan semakin berkembang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keamanan bangsa kami ini, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan kiranya bekerja untuk keamanan bangsa kami. Berkati TNI, Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa kami ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kemajuan bangsa ini. Kami percaya potensi bangsa ini akan bangkit dan bangsa ini akan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati gereja-Mu di bangsa ini ya Tuhan, supaya gereja-Mu bersinar menjadi terang untuk membawa bangsa ini semakin maju dan berkembang. Berkati gereja-Mu, berkati gereja lokal, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin gereja, berkati semua para pemangku jabatan ya Tuhan di gereja-Mu ya Bapa. Berkati semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kiranya pulihkan bangsa ini dari pandemi yang sedang melanda saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan bagi bangsa kami. Ini doa kami Tuhan. Berkati kami, Engkau Allah yang mendengar dan sanggup menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Saudara juga sudah diberkati melalui doa syafaat kita bersama. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Saat ini kalau saudara belum subscribe channel ini, segeralah di subscribe. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, kalau masih berwarna merah silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat saudara di kolom deskripsi kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.